Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firdaus dengan NIM 234052. Di sini saya akan mengidentifikasi komponen tentang motor grader. Yang pertama di bagian kabin. Di bagian kabin ini terdiri dari ada 7 tuas yang berjumlah 7 tuas. Yang tuas yang pertama ini untuk menaik turunkan repair yang ini. Tuas yang kedua untuk naik turun blade atau pisau kiri dan kanannya. Tuas yang ketiga ada untuk sudut kemiringan blade, sudut kemiringan pisaunya. Lanjut, tuas yang keempat untuk keluar masuk blade, bisa kiri kanan. Tuas yang kelima memutar blade, bisa blade pisaunya berputar. Tuas yang keenam blade naik turun ke kiri. Tuas yang ketujuh roda depan miring ke kiri dan ke kanan. Seterusnya di bagian bawah kabin terdapat 4 pedal. Pedal yang pertama untuk gas, yang kedua untuk rem, yang ketiga ini untuk mengatur kecepatan atau kehalusan motor grader, yang keempat ini untuk kopling. Di sini ada tuas penggerak motor grader maju mundurnya. Ini untuk menaikkan RPM pada motor grader. Ini tuas persneling untuk masukkan gigi pada motor grader. Juga pada bagian motor grader terdapat 3 hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan memiringkan blade atau pisau pada motor grader. Yang di depannya ada repair untuk memadatkan permukaan tanah atau jalan. Motor grader ini memiliki 6 roda karet. Yang di sini terdapat tangki solar atau minyak bahan bakar untuk menyalakan mesin motor grader. Pada bagian dalam ini terdapat mesin diesel dan pompa hidrolik untuk menggerakkan motor grader. Itu ada bagian transmisinya juga. Dan di bagian belakangnya terdapat radiator air pendingin, sistem pendingin pada motor grader ini. Dan di samping tangki solar tadi terdapat tangki hidrolik. Ini tangki hidrolik. Dan di situ ada exhaustnya atau knalpot pada motor grader. Selanjutnya mengidentifikasi pada alat berat kompaktor. Kompaktor ini fungsinya untuk memadatkan suatu permukaan seperti jalan dan tanah yang belum rata, untuk digunakan pada pembuatan jalan. Yang pertama ada drum. Drum ini fungsinya untuk memadatkan suatu permukaan. Lanjut, yang di bagian dalam drum ini terdapat vibration untuk menggerakkan drum dan memadatkan tanah. Di vibration ini terdapat 3 selang. Ini oli masuk, oli keluar, dan oli balik. Oli balik ini untuk oli yang tersisa atau berlebih menuju kembali ke tangki. Di dalam drum tersebut ada crankshaft yang menggerakkan drum untuk memadatkan tanah. Di sebelah kanan kabin terdapat tangki hidrolik yang menggerakkan sistem hidrolik pada kompaktor. Kita lanjut ke atas. Pada bagian kabin ini terdapat tuas atau tombol-tombol
Yang salah satunya ini tuasnya berfungsi untuk menaikkan RPM atau gas istilah pada mobil. Dan ini untuk mengaktifkan getaran vibration. Gini. Ini mengaktifkan, ini untuk getar kasar dan getar halusnya. Yang di sini ada rem parkir, dan di sini ada tombol lampu. Yang di sini ada tuas memaju mundurkan kompaktor, dan yang terakhir ada setir pada kompaktor. Ya. Yang di bagian bawah kompaktor terdapat rem kaki. Pada kompaktor ini terdapat memakai 2 ban karet yang di dalamnya menggunakan mesin diesel. Dan yang terakhir untuk sistem kemudian beloknya pada kompaktor terdapat di bagian tengah-tengahnya yang bertujuan atau berfungsi untuk membelok pada kompaktor, istilah lapangannya patah pinggang. Yang terakhir, pada kiri bagian kompaktor terdapat motor penggerak drum pada kompaktor, di mana di sini ada 3 selang. Ini oli masuk, oli keluar, dan ini oli balik. Yang selanjutnya saya akan mengidentifikasi ekskavator. Yang mereknya Komatsu. Yang pertama, di bagian depan ekskavator terdapat bucket. Bucket ini berfungsi untuk mengeluh atau membuang suatu material. Yang di atasnya terhubung antara arem sama hidrolik. Yang di sini, di atas ini komponennya yang bernama arem untuk menaikkan dan menurunkan bucket. Bagian atas ekskavator terdapat boom. Di boom terdapat 1 silinder hidrolik yang menggerakkan boom. 3. Selanjutnya, bagian tengah ekskavator terdapat motor circle yang di bagian luarnya. Di bagian luar motor circle ini, di dalamnya ada komponen yang bernama motor swing untuk menggerakkan atau memutar 360 derajat ekskavator atau memutar badan ekskavator. 3. Bagian bawah ekskavator dinamakan undercarriage. Terdapat undercarriage tersebut terdapat itu ada idler sama ini ada track roller. Terus bagian belakangnya ada yang gigi-gigi ini namanya sprocket. Itu dari Kak. Bagian belakang ekskavator tersebut ada quarter lift namanya. Fungsinya untuk menyeimbang ekskavator supaya ekskavator ketika saat bekerja dia tidak berat ke depan. Lanjut, di bagian kabin ekskavator. Bagian kabin ekskavator ini bagian kanan itu ada 1 tuas. Di bagian kiri ada 1 tuas. Tuas kanan berfungsi untuk menggerakkan bucket, yang tuas kiri untuk menggerakkan arem dan boom pada ekskavator. Tuas yang di depan ini untuk memaju mengundurkan ekskavator, dan ini untuk memutuskan aliran hidrolik pada ekskavator. Lanjut, bagian kanan ekskavator terdapat 2 tangki. Yang satu tangki solar, yang sebelah kanan ini tangki solar,
Yang di sini tangki hidrolik ekskavator. Dan yang di belakang filter hidrolik ini terdapat filter bensin pada ekskavator. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Rizky Firdaus, NIM 23074052. Saya mahasiswa dari WIP di D3 Teknik Otomotif. Sebelumnya saya ingin menanyakan itu Pak, bagian undercarriage pada ekskavator. Pertanyaannya, ada komponen steering pada undercarriage itu Pak. Posisinya dekat sprocket atau idler. Posisinya di idler, dari sprocket tidak ada. Oh, berarti di depan ya. Dekat idler. Itu cara kerja steering itu atau fungsinya apa ya Pak? Oke, saya akan coba jawab pertanyaan Anda. Kurang lebih komponen spring itu seperti ini. Spring, terus ada idler di depannya. Komponen ini dia tidak bisa berfungsi kalau tidak disatukan. Jadi komponen ini setelah dia disatukan baru dia berfungsi. Artinya kamu satukan bagian-bagian ini, baru spring ini berfungsi untuk menahan atau meredam kejutan yang terjadi akibat bergeraknya undercarriage atau trackling. Kemudian fungsi ini adalah untuk menegangkan bagian trackling pada ekskavator. Fungsi spring tadi meredam getaran yang terjadi akibat idler ini maju mundur karena sudah terjadi gerakan yang disebabkan oleh final grip di belakang. Itulah fungsi spring ini. Fungsi spring ini menahan tegangan dan memberikan tegangan agar rantai ini tetap bisa tegang. Kalau terjadi trackling ini kendor, pada saat mengoperasikan ekskavator, trackling ini kendor, tracklingnya bisa lepas dari relnya. Tetapi ini tidak bisa berfungsi secara sendiri. Dia satu komponen baru dia berfungsi. Kalau fungsi ini saja tidak bisa, atau fungsi piston dan blok ini saja yang di dalamnya ada grease juga tidak bisa. Jadi komponen ini disatukan dulu baru dia berfungsi. Kalau hanya spring saja dia tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Setelah dia disatukan baru berfungsi. Paham ya? Pak. Kalau pertanyaanmu gunanya spring saja, spring ini kalau dia tidak disatukan, dia belum ada fungsinya. Setelah dia disatukan, baru dia berfungsi. Begitu. Mana contohnya Pak? Nanti kamu bisa lihat. Itu ada spring. Nah, ada fungsinya? Tidak ada, karena dia tidak disatukan. Setelah dia disatukan, baru ada fungsinya. Begitu. Jadi kalau kamu nanyanya hanya spring saja, dia tidak ada fungsinya. Tapi setelah disatukan baru ada fungsinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu Pak, satu lagi, bagaimana cara mengetahui springnya lemah atau enggak Pak? Pada saat jalan, untuk mengetahui spring ini lemah, pada saat jalan terjadi hentakan pada trackling. Pada saat jalan berbelok artinya spring ini berfungsi menahan idler ini agar tetap di depan, karena idler ini kan dapat bergerak mundur dan maju. Jika spring ini lemah, otomatis idler ini mundur. Pada saat kita menikung, idler ini mundur kalau springnya lemah. Kalau springnya tegang, dia tetap, idler ini tetap di depan. Jadi kalau spring ini lemah, pada saat berbelok terjadi hentakan. Terima kasih Pak atas jawaban yang Bapak berikan. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Terima kasih ya. Pak.
pertama mengenal tuas-tuas pada kabin bulldozer. Yang pertama ada tuas sebelah kanan. Tuas yang sebelah kanan berfungsi untuk menggerakkan attachment blade pada bulldozer. Kalau misalnya tuas sebelah kanan ini kita tarik ke atas, blade-nya akan naik. Kalau misalnya ke depan, tuas ini dari ke depan, blade-nya akan turun. Begitu pula ke arah samping. Kalau kita gerakkan ke arah kanan, blade-nya akan bergerak ke arah kanan. Ke kiri, blade-nya bergerak ke arah kiri. Kemudian ada bagian dashboardnya, ada temperatur suhu. Ini tanda rem parkir. Ini minyak, bahan bakar. Ini jam operasional itu alat berat. Dan di tuas sebelah kiri saya untuk memajukan dan memundurkan bulldozer. Yang kalau kita tuasnya kita arahkan ke depan, bulldozer akan maju. Kalau tuasnya ke belakang, bulldozer akan mundur. Kalau ke kanan, bulldozernya akan berbelok ke kanan. Kalau ke kiri, bulldozernya akan berbelok ke kiri. Ini ada untuk RPM, mengatur gas pada bulldozer. Oke, kita coba mengoperasikan alat berat bulldozer ini. Langkah yang pertama, kita taikkan dulu ini tuas ini supaya aliran fluidanya mengalir. Kita lakukan tuas sebelah kiri ini ke depan. Kita naikkan RPM-nya dulu. Kemudian kita akan mundur, kita tekan klaksonnya 2 kali. Gasnya kita tarik ke belakang. Dulu. Selanjutnya kita akan menggerakkan attachment blade pada bulldozer ini. Kita taikkan tuasnya ke arah atas, maka blade-nya akan ke atas. Tuasnya ke bawah, maka blade-nya akan ke bawah. Kita gerakkan tuasnya ke kiri, blade-nya akan miring ke kiri. Kemudian yang terakhir kita gerakkan tadi yang ke kanan, sekarang kita yang ke kiri, blade-nya ke kiri. Itu saja dari saya cara pengoperasian bulldozer. Cukup sekian, terima kasih.